era milenial ini semakin luas. Dulu kita mengenal area barter waktu zaman WLW ya, bukan bulan tapi WLW waktu itu ya. Kita barter, dari barter kita menginjak ke arah emas. Dari emas mulailah kita mengenal yang namanya uang kertas ya. Uang kertas yang sering kita pakai ya. Dari situ beranjak ke era plastik, yaitu kartu debit, kredit card dan sebagainya ya. Nah, perkembangan semakin bertambah. Kita mengenal digital money. Seperti apa digital money? Pembayaran OPPO, GoPay ya. Namun itu skupnya nasional. Ya, skupnya nasional. Nah, kini kita mengenal yang lebih spektakuler lagi. Kalau rupiah itu tergantung pada fundamental politik isu, maka rupiah akan jadi jatuh atau naik, dan semua itu dimiliki hanya satu negara kebijakan-kebijakannya. Makanya dalam sebuah trading forex itu tergantung kepada kebijakan yang terjadi di negara tersebut ataupun isu-isu terjadi. Tapi yang namanya saya perkenalkan adalah cryptocurrency. Ya. Cryptocurrency itu mulai kita kenal tahun 2009. Ya. Yang kita kenal adalah Bitcoin. Bitcoin mulai dari harga Rp900 pada September 2009. Saya dikenalkan oleh teman Oktober 2009. Nah, pada saat itu melihat Bitcoin biasa-biasa saja harganya, dan banyak Bitcoin itu dulu pakai GIM ya, dipakai GIM. Saya masih ingat itu sejarah ketika saya beli Bitcoin, saya lupa lagi berapa harganya. Saya beli 1 juta. Ketika 2012 bulan Februari, namanya Pak Mimin bilang, Abram masih punya Bitcoin nggak? Bitcoin yang mana Pak? Nah, itu waktu itu saya beliin dulu waktu Bapak beli dari saya. Yang apa ya? Masih coba-coba lihat di email. Ketika itu masih ada Pak, saya coba cairkan. Ketika dicairkan, totalnya mencapai 1,8 miliar dari total 1 juta. Itu masih sejarah pertama kali saya mengenal Bitcoin. 2010-11 itu saya nggak tahu karena nggak paham. Nah, inilah kesempatan adik-adik yang masih dini ini mengenal apa itu cryptocurrency, dan seiring perjalanan cryptocurrency yang cikal bakalnya adalah Bitcoin, BTC, ini sudah berkembang. Ada yang namanya Ethereum, ETH, ada yang namanya USDT ya, USDT, ada yang namanya banyak, dan DFL, dan lupa lagi lah yang banyaknya. Nah, kalau tahun 2017 Bitcoin bisa mencapai senilai 280 juta per koin, dari tadinya nilainya Rp900. Ada yang tanyakan nggak, kenapa bisa sampai segitu? Pasti bingung ya, satu koin yang harganya Rp900 bisa mencapai senilai spektakuler 280 juta per koin. Dan sekarang Bitcoin sampai berapa? Tadi Mas 160 jutaan. Kok bisa turun? Fluktuatif semuanya. Tapi turunnya pun tidak sampai spektakuler turunnya ya. Nah, 160 juta rupiah per koin. Andaikan punya koin Albar 10 koin Bitcoin, berapa? Kali 160 juta kan? 1 M-nya. Si Gana Albar langsung kawin ya. Mau nunggu deh. Bapak mah kawin deui. Bapak mana? Cuk ibu teh boleh, heula setengah nah heula kabdi gitu nya. Nah, artinya Bitcoin itu apa sih? Cryptocurrency itu apa? Cryptocurrency itu adalah sebuah algoritma ya, yang diinikan dalam blockchain
dan ditambah mining ya. Pokoknya kalau pengen tahu apa itu blockchain, apa itu mining, searching Google supaya lebih paham. Ya. Nah, yang kita bahas cryptocurrency ini ada yang namanya Tron. Dari sekian cryptocurrency kita bahas adalah Tron. Kalau kita bicara Ethereum, FYD, itu SRV dan sebagainya ya, itu sudah nilai per koinnya tinggi. Kalau sekarang karena kita tinggi, itu ada satu pilihan di sini namanya Tron. Tron itu mulai tahun 2017 ya, dibuat oleh seorang anak muda namanya Justin Sun dari Singapura. Nah, Tron ini bekerja sama dengan seorang develop namanya Mr. Halo. Silakan Bu. Saya lanjut ya. Selamat datang Bu. Bunda Neneng nih Bunda Ai. Oh ya, selamat datang Bu Bunda Neneng sama Bunda Ai. Pantun Abi Bram, namun hidup dia beramai-ramai. Kayak sejarahnya Bram Untung pangkat kayak curi. Tapi kalau di sinetron Bram teh pelakunya antagonis lainnya. Ya. Playboy-nya harus Oke, lanjut ya. Ibu, kita ini baru aja, baru ya. Mulai. Kita mengenalkan satu bisnis namanya ya, di era digital ini ada namanya cryptocurrency. Saya ulang dari awal dulu ya, dari ini review belakang. Cryptocurrency ini adalah kita kenal adalah nilai tukar global ya, dunia. Kalau ibu kenal dulu ada sistem barter ya dulu zaman duit, terus ada sistem emas barternya kan, terus kemudian kita kenal dengan kertas, rupiah, yen, dolar dan sebagainya. Hanya alat tukar rupiah itu atau kertas itu bisa turun naik. Dan itu dimiliki tiap negara. Beranjak dari situ kita mengenal dunia yang namanya plastik, alat tukarnya. Ibu tahu alat tukar plastik? ATM, kredit card ya. Dari situ bertambah lagi, kemudian kita mengenal era digital money yaitu model GoPay, Oppo seperti itu ya. Namun skupnya nasional. Nah, kita mengenal kemudian namanya cryptocurrency. Seperti yang saya terjelaskan, cryptocurrency itu mulai ada tahun 2009 dengan per koinnya nilainya Rp900. Dan kini dengan ininya adalah Bitcoin ya, kripto pertama. Bitcoin itu sempat di angka 280 juta per koin. Ya. Jadi kalau kita nilai tukarnya Rp1 itu luar biasa itu 280 juta. Sekarang nilai 160 juta per koin. Nah, cryptocurrency ini ada bermacam-macam, bukan hanya Bitcoin, ada FTT, ada Ethereum, ada sekarang yang baru Sun ya. Ya, banyak ya Bu ya. Dan itu ada di marketplace. Marketplace itu adalah pasar khusus untuk perdagangan cryptocurrency. Ya. Nah, cryptocurrency ini tidak ada yang memiliki. Kalau mata uang ada yang memiliki tiap negara. Kalau cryptocurrency itu global, tidak dimiliki oleh negara manapun. Walaupun itu penciptanya dari orang Amerika atau orang Singapura, tidak dimiliki oleh orang tersebut. Karena ini sistem komputerisasi dan untuk masuk bisa menciptakan walletnya aja walletnya. Kalau ada virusnya di dalam Android kita, maka itu tidak bisa diakses. Ya. Walaupun Android kita canggih sekalipun, tapi kalau ada virus, nah ini ya perbedaan teknologi, itu tidak akan bisa. Nah seperti yang Bella, itu harus dicek dulu ada virus atau tidak. Karena apa?
bisa. Nah, gitu kan. Itu tahun berapa itu handphonenya? Hah? Coba diperangkat dia tahun berapa. Nah, perangkat yang sekarang itu kan aksesnya adalah aplikasi 4.0 yang baru itu ya. Jadi teknologi blockchain ini dia ketika Android kita atau laptop kita ada virus, dia akan menolak. Sekecil apapun virus, dia akan menolak. Dia tidak akan bisa diaktif. Diunduh, dia tidak bisa di-download. Itu kuncinya. Walaupun handphone kita bagus, kalau ada virus di dalamnya, dia akan menolak. Itu yang jadi aman. Nah, bedanya, Bu, ini tuh cryptocurrency itu adalah digital money, Pak. Digital money, jadi tidak ada bentuknya. Kalau ibu pegang uang ada bentuknya ya. Kalau ini nggak ada uang bentuknya, tetapi ibu bisa lihat di Android ibu. Ya. Nah, terus kalau kita uang hilang, anggap aja di dompet, kita taruh dompet ada uang 5 juta, dompet kita hilang, kira-kira uang kita hilang nggak Bu? Hilang. Hilang nggak Bu? Hilang dia. Pertanyaannya kalau wallet kita atau koin kita, handphone kita hilang, maka koin kita hilang nggak kira-kira? Selama kita punya PIN sama passwordnya, ya, maka koin kita bisa kembali lagi walaupun dengan handphone yang baru. Itu bedanya. Tapi kalau rupiah, kalau uang kertas, dompetnya hilang, dompetnya mungkin kembali, uangnya kembali. Ya, sebenarnya ya. Itulah bedanya teknologi. Ya. Oke, yang akan kita bahas adalah teknologi cryptocurrency nama Tron. Tron ini mulai 2017 oleh seorang anak muda. Oke, seorang anak muda di Singapura. Nah, beliau bekerja sama dengan Mr. Andreas di orang Inggris menciptakan yang namanya Project Tron Chain bersama Mr. Andreas dari Inggris. Nah, beliau membuka sebuah konsep investasi. Ya. Jadi bisnis ini bisnis global, bukan bisnis Indonesia, bukan bisnis Singapura, Malaysia, bukan, tapi global. Ya. Nah, dia mengadakan sebuah proyek konsep ini dengan konsep investasi selama 310 hari dengan profit per harinya 1%, 1% per hari. Jadi total 310%. Ya. Andaikan kita mulai invest 1.000 ton dengan ini TRX ya ton dia. Sekarang harga ton itu adalah Rp500 ya. Berarti kita invest berapa Bu? 500.000. 500.000. Sekarang saya tanya 500.000, uangnya besar atau kecil? Bayar. Lumayan. Relatif. Oke, berarti 500.000 kita dapatkan 1.000 ton. Ya, berarti 1.000 ton ini, kalau kita 310 hari, ya berarti 310%, berarti mencapai 3.100 ya. Ini kalau harganya ibu masih 500, maka modal 500.000 jadi berapa? Jadi berapa Bu? 3.100 ya. Nah, perbedaan kripto ini Bu, ya deh, ini bisa turun naik sama seperti halnya tadi Bitcoin. Dari angka Rp900 bisa menjadi 160 juta. Bagaimana perhitungannya, riba atau apa ya? Kalau ini kan konsepnya urusan dunia, ini teknologi algoritma. Ya. Jadi algoritma itu apa? Kumpulan bahasa komputer ya. Saya sendiri dulu masih apa masih teknologi 3 juta bahasa. Kalau sekarang ya masih ingat ya. Nah, algoritma itu yang memainkan konsep dari kripto ini ya.
tiap hari bisa nunggu. Kalau dalam 1 bulan koinnya itu naik, itu bisa turun naik sama seperti halnya uang rupiah atau emas bisa turun naik. Tapi hebatnya kripto ini dia bisa naiknya sangat luar biasa, drastis. Turunnya pun bisa drastis, tapi tidak akan turun bombastis, tidak. Nah, ketika angka contoh aja, upline saya nomor 1 itu bilang, Pak Bram, nanti di akhir tahun kemungkinan harga Tron ini akan mencapai $1. Itu artinya berapa? 15.000. Sekarang kita join 500.000, ya. Anggap saja di di akhir tahun ini masih 500 ya. Kalau ini cuma ada 3.100.000 ya. Ini kalau angka 500 kan. Kalau sekarang 3.100 kan anggap aja 3.100 ya, persen ya. Dikalikan anggap aja lulusnya 10.000. Berarti berapa? 3 juta. 30 juta. 31 juta. Nah, modal kita berapa? 100. Namanya ibu kapital atau ibu-ibu biasa namanya. Ibu kapital tuh dengan konsep begini. Adik-adik, oh ya, ibu naruh uang 500.000 di bank 5 bulan aja, kira-kira bertambah berapa? Yang ada habis Bu, dipotong admin sama ini ya Bu ya, ATM ya Bu ya. Nah, ini bisa jadi kenaikannya di akhir tahun bisa jadi cuma naiknya 5.000 aja. Tapi 5.000 dari kita ini dikalikan 3.100 masih untung nggak? Masih untung ya. Masih untung kan? Yang saya tadi jelaskan udah paham belum? Biasanya anak-anak muda cepat paham. Ada yang tanyain nggak? Masih bingung? Dari matanya masih bingung? Insya Allah. Oh, insya Allah. Insya Allah apa? Ngerti ya apa bingung? Hah? Oh paham. Ibu, apa saya bayangkan tapi biasanya ibu-ibu kan mau kapos-kapos mah kan enggak dah. Dari ibu-ibu apa ribet setengah kapos. Nah, pertanyaannya bisnis ini aman atau tidak? Ya, itu ya Bu ya. Dalam otak itu ya karena aman wali kira-kira gitu katanya. Di mana-mana nggak ada bisnis nggak ada yang aman. Tuh, kok bisa nawaran bisnis yang nggak aman? Iya nggak aman. Contoh, kalau HP-nya hilang, passwordnya hilang, lupa, aman tuh Bu kira-kira Bu. Jualan pepek nggak laku, aman tuh Bu kira-kira Bu. Saya modalnya punya, jadi nggak ada yang aman. Yang ada apa? Menjaga supaya aman. Ya, jelas itu. Nah, yang jelas bisnis ini. Oke, sebentar. Andaikan saya tambahkan lagi ya. Ini kalau 3.100, ini Pak saya hapus saja ya. Ini produk diantaranya ada 1.000 tron paketnya ya. Ada yang 10.000. 10.000 berapa? Ini cuma 500.000 Bu. Ini berapa? 10.000? 5 juta. Terus berapa lagi? Ada yang 20, ada yang 30, 50, ada yang 100 ya. Nah, ibu-ibu kalau 5 juta itu 10.000 berarti jadi 31.000 ya ton ya. Betul? Kalau asumsinya ibu satu dalam akhir tahun mencapai 10.000 dikalikan 10.000 berarti berapa Bu? 310 juta. Sekarang kalau naiknya, kan kalau Bitcoin itu naiknya 160 juta ya Bu ya, satu koinnya Bu ya. Sekarang kalau kita naikin
331.000. Naiknya cuma 1 juta aja, Bu. Sultan. Kira-kira berapa, Bu? 31.000 dikali 1 juta. Ibu cuma invest 5 juta. Berapa? 3,1. 3,1. Tuh, contohnya tahun ke Sultan, Bu. Ya, Bu. Sigana ibu mah tiap hari kasalon main. Mau pemejanan 150 juta kan? Hah? Sakoinnya jadi 150 juta. Ah. Rem gitu. Aduh, 100 juta aja. 100 juta. Bapak kawin deui. Beli dia paling dit. Hah? Dibeli paling dit. Itu, Bu. Sampai sini sebelum saya jelaskan yang lain, ada yang bertanyakan enggak? Sudah Bitcoin naik gitunya. Aduh. Silakan. Yang sederhana aja dulu saya jelaskan, nanti gampang. Yang simple, adik-adik paham nggak? Masih belum, Ibu masih bingung? Enggak salah. Pas paham tuh Bu Jadi yang jelaskan? kan kayak yang 1000 itu per harinya 1% Oke, ya per harinya itu 1%. Jadi berapa itu teh dari 1000 tuh? Ya. Jadi 1000 itu jadi 3.100. Jadi per hari 10 ton Kalau 1.000 10 ton. per hari ya. Ibu udah berarti dapat bunga perharinya 500 kali 10. Berapa itu? Kalau dengan asumsi 500 perak ya. Sebentar, misalkan ini dihitung 1%-nya itu, misalkan kita punya 1.000 ton, harga 500. Pada saat bersangkutan misalkan jadi 1 juta, dihitungnya yang dari 500 Tidak. atau dari yang 1 1 juta. juta. Wow. Jadi 500 sudah hilang jadi 1 juta terhitung. Jadi naik Misalkan- Harga saat itu ya. Misalkan masa kontrak itu kan 310 hari. Pada hari ke-200 tiba-tiba atau ke-300 ke hari 299 terjadi kenaikan 1 juta, maka ngikutin yang itu. seperti emas ya. Iya. Maka harganya akan seperti itu. Berarti harganya 1 juta itu. Tiba-tiba hari ke-300 turun di 1 juta jadi 500. Paling ada apa? Itu dicairin turun. Ya. Nyesel kenapa nggak dicairin gitu kan? Dirupiahkan gitu. Nah, pertanyaannya ketika kita invest ini, bagaimana cara mencairkannya? Atau istilah daripada ini adalah withdraw, WD, ya. Withdrawal, ya. Nah, dicairkannya sederhana dari virtual office kita itu nanti dicairkan ke wallet, ya. Wallet, dompet wallet, ya. Dari dompet wallet itu nanti bisa dicairkan mau lewat ke beberapa marketplace, ya. Mau ke Indodax, kalau Indonesia, rekeningku, apalagi Pak Firman? Luno, bukan Luna ya, bukan. Gitu. Mau ke DRL banyaknya, jadi banyak. Jadi dari situ ibu langsung ditransfer rupiah dan ditransfernya itu berdasarkan harga koin saat detik itu juga. Bisa dipahami? Ada yang tanyakan ibu-ibu? Ibu, halo, ibu, kata dosen. Ibu masih bingung makanya ketinggalan bingung? Enggak. Enggak. Lamun nggak bingung pasti ada yang tanyain, Bu. Adik-adik? Ya, Bang. Kalau faktor yang menentukan naik turunnya itu. Oke, sip. Kalau kita bicara rupiah trading itu fundamental, gosip artis, pemerintahan, politik ya, nasional. Itu dipengaruhi global dan nasional, tapi yang utama nasional global. Tetapi kalau kripto itu tidak dipengaruhi negara. Contoh misalkan pemerintah Cina, presiden Cina mengadakan maka membuat aturan bahwa cryptocurrency bisa untuk alat tukar di negaranya. Maka saat itu juga Bitcoin dan seluruh cryptocurrency naik menjadi kurang lebih 300%-an. Hanya gara-gara itu. Jadi tidak mempengaruhi, jadi dipengaruhi oleh komunitas kripto. Jadi tidak dipengaruhi oleh pemerintahan government itu tidak bisa. Isu-isu itu tidak bisa, hanya dipengaruhi oleh komunitas kripto saja di seluruh dunia ya, bukan di daerah. Jelas.
Jadi fundamental nggak ada. Pertanyaan lagi bagus pertanyaannya. Ada lagi? Bapak boleh taruh sudah? Oh Bapak mau nambah ya Pak ya? Tadi mau nambah 10.000? Oh iya, kita ini Pak. Silakan, bilang. Kata ada gimana kalau misalkan nyairinnya langsung ke ATM gimana caranya? Oh, tadi berarti ada kelewatin ya. Jadi gini, dari caranya gini. Saya kasih lihat di sini aja. Nah, kripto ini ada yang namanya nah ini ya. Ini kan virtual office kita nih. Ini kan tulis saja kepada Yang kelihatan itu kecil. Jadi, ya. Larinya dari virtual office ya. Virtual office itu apa? Virtual office itu apa? Itu adalah dari jadi ini seperti ini nih. Virtual office seperti ini. Ya. Dari sini ada menu namanya, nanti di situ ada menu withdraw. Ya. Ada menu withdraw. Nanti Ibu akan paham. Di withdraw dari virtual office lari ke wallet. Dompet wallet. Nah, dari dompet wallet itu di withdraw cuma sampai 1 menit itu paling juga 5 detik. Cuma 5 detik aja. Gandeng. Enggak. Dari sini baru pindahkan ke marketplace. Marketplace ini yaitu misalkan tadi bilang Indodax, Daluno dan sebagainya ya, di Indonesia ya. Nah, itu dari ini langsung ke marketplace baru ke rekening kita. Ini dari sini perjalanan dari sini ke wallet nggak sampai 1 menit, paling beberapa detik. Ya. Ini bilang ya, sampai marketplace ini juga 1 menit nggak nyampe ya, hanya ke 1 menit. Dari sini ke rekening dari rupiah paling juga 5 menit. Sulit ya? Sulit. Jadi kalau diakumulasi berapa? Nggak nyampe 10 menit ya. Sekarang kalau kita mau rekening ya tinggal ke ATM aja, udah selesai beres. Cairkan Langsung ke bank bisa. sederhana, nggak ada yang sulit. Dan kode kita ini tidak ada yang bisa tahu, hanya kita sendiri yang tahu, kecuali dikasih tahu orang lain. Gitu Bu. Bapak juga jadi gini Bu, kalau dibilang mah duit mana, nggak ada. Ini apa? Bukan apa-apa, padahal duit ada di sini. Tapi yang pernah kasih tahu bisa iya kan, bisa mawon. Nah, di rekening Mau bisa apa? kamu kasih ngomong. Jadi kalau ini Jadi kira-kira pasti tahu. dia kasih tahu ya ke ahli waris. Dia Ahli nomor waris rekening jangan kita. kasih tahu ke bapaknya, Visi kalau itu kayak- bapaknya. Kalau itu bapaknya hanya gitu. Jadi artinya nah ini resiko yang terjadi di cryptocurrency, resiko terburuk kalau di cryptocurrency apa? Bisa terjadinya pencucian money laundry. Itu jeleknya. Banyak orang-orang para koruptor cari tangan, tapi resiko mereka larikan ke kripto, udah aman. Tidak akan satupun bisa melacak, bahkan orang yang punya itu nggak bisa. Itu jeleknya. Terus kan kalau udah 310 hari itu gimana? Oke. Setelah selesai 310 hari. Kalau ini kan tadi bicara pasif, ya Bu ya. Kita bicara pasif nih. Kalau aktif, misalkan ini Ibu Ani ngajak Ibu Betty ini
misalkan 1000 ton. Ibu Ani ngajak lagi Ibu Cepi. Ini berapa? Misalkan 10.000. 10K. Sorry, 10K. 10K itu berarti 10.000 ya. Ibu Ani ngajak lagi, ini mah kayak MLM. Saya rasa organisasi juga MLM ya, jaringan. MLM itu kan jaringan ya. Listrik juga kalau ada jaringan, karena koneksi ya. Ngajak lagi ibu siapa? Ibu Diha, Ibu Jati, nah, misalkan 100K, 100.000. Nah, maka Ibu Ani dari Ibu Betty ini dapat 10%, 10% dari 100.000 berapa? 100. Berarti 100 ton. Ini berapa? 1.000. Ini berapa? 10.000. Nah, nominalnya ini 100 ini sama dengan dapat bonusnya 50.000 ya, 50.000. Ini dapatkan berapa? 500.000. Jadi 10% aja Bu ya. Tapi Bu, ada lagi yang lebih hebat adik-adik. Kalau misalkan ini Ibu Cepi ini, misalkan dia mau withdraw, mencairkan, pindahkan walletnya ke Rupiah. dompet wallet ya, belum di dompet wallet. Misalkan dipindahkan 1000 ton, maka Bu Ani ini akan dapatkan 30% Bu. Berarti berapa Bu? 300 ton. Nah, misalkan Ibu Cepi ini ngajak lagi, ini sama 10.000. Ya. 10.000 ini, Ibu ini kemudian mencairkan 1000 ton. Ya, maka Bu Ani dapat 10%, ini dapat 30%. Ini juga gitu sama, mencairkan 1000, ini dapat 30%, 10%, 10%, sampai kedalaman. Dihitung itu lumayan cukup besar. Paham sampai sini Bu? Ya. Bu ada pertanyaan lagi Bu? Ada? Jadi ini kalau aktif, jadi 310 itu Bu, ini kan Ibu misalkan 1000 ya, 1000 itu berarti 300, 3.100 ya Bu ya. Misalkan bonus Ibu sudah Ibu udah withdraw, sudah misalkan Ibu sudah withdraw, sudah ada 3.500, maka Ibu yang sisanya atau 4.000, yang 1.000-nya itu nggak bisa cairkan, yang 900 wajib Ibu reinvest ulang. Reinvest ulang, ya. Sederhana. Jadi mungkin ini pertanyaan Bu Ani. Setelah 310 hari di mana belum terjawab? Ya, tapi kan kalau iya diulang, tapi kalau aktif itu nggak akan sampai 310 hari, maka harus reinvest ulang lagi. Bisa sehari juga bisa. 1 hari juga bisa. 310% bisa. Ibu pernah di Dionis ya, dulu kayak gini, kalau ibu ikutan beli, tapi nggak pernah rekrut Pak, nggak ada yang bisa direkrut ibu, nggak dapat Pak, sampai sekarang kan. Nggak dapat Bu. Iya, dan nggak bisa menarik Oh, orang. beda Bu. Itu mah konsepnya bukan kripto kan Bu, investasi. Itu mah dulu. Bionis itu yang Oh. bionis batu ya. Iya, Batu kayak siantar. kaca. Hijau boleh. Oh, itu mah produk Bu. Beda Bu, gini Bu. Saya bicara mengulas ke belakang. Bisnis network marketing itu dimulai dengan namanya di Indonesia itu ada Shopee Market, Tapi itu berbentuk direct selling ya. Nah, berkembang, tapi kalau dunia itu Amway ya. Nah, Amway itu konsepnya adalah murni, CLI murni tahun 86, mulai dari sebuah garasi ya. Nah, itu mulai konsepnya murni Bu. Jadi kalau kita beli daftar, kita jual produk itu, maka kita dapat keuntungan, modal kita kembali. Kalau kita nggak ngajak, kita nggak dapat apa-apa, gitu ya.
Terus kalau produknya nggak dijual, maka modal habis. Itu konsep produk. Ada produk lain yang konsep lainnya adalah konsep binary, bina kanan dan kiri. Nah, itu produk juga, Bu. Nah, yang Ibu maksudkan di sini adalah produk, Bu. Kita ini bukan bisnis seperti yang Ibu maksud, Bu. Karena kalau yang Ibu maksudkan adalah itu produk itu maka tidak akan berkembang. Wajib untuk mengajak. Kalau itu yang ngajak harus dapat 310%, karena 1% itu dapat apa? Makanya kata saya juga, perkembangan dunia digital, perkembangan dunia network juga seiring waktu bertambah. Maka diam saja kita dapat uang. Dari mana, pertanyaannya, perusahaan itu dari mana bisa mengeluarkan? Karena mereka perusahaan dalam bentuk trading crypto. Sekarang gini, perusahaan dapatkan untung misalnya 1 juta, ya 1 juta per hari, dibagikan ke kita 1% aja. Perusahaan untung atau rugi? 1 juta dibagikan cuma 1%. Kenapa gitu? Kecuali kalau dibagikan 1%, itu aja, jadi dibagikan 1%. Jadi poin-poin Jadi itu perbedaannya dengan cryptocurrency dengan produk itu. beda. Kalau produk itu kan ada ketika kita daftar, ya kita ada kewajiban untuk menjual produk tersebut atau mengkonsumsi. Kalau kita menjual, kita dapat keuntungan, ya kita dapat keuntungan dan modal balik di situ juga ya. Nah, itu kan. Tapi kalau kita dijual, kita dapat keuntungan. Kalau tidak dijual, apa yang terjadi, Bu? Satu, sehat, ya. Kedua, otomatis modal hilang 100%, karena apa tidak? Nah, kalau dikonsumsi, manfaatnya 2, sehat, 2, modal 100% hilang. Nah, kalau kita ngajak, kita dapat 10%. Biasanya seperti itu ya. Nah, yang Ibu maksudkan itu seperti itu. Ibu tidak akan dapat apapun. Karena konsepnya jauh beda. Itu mah zaman bahula. Itu Cuma produk kalau ini. Ini mah konsep investasi di era digital, ini mah susah. Jadi gini, Bu. Jadi Kalau kita buka warung modalnya cekap nggak, Bu, dengan modalnya 1 juta? Oh, sewa tempat, apalagi listrik, air, apalagi keamanan, apalagi banyak. Pertanyaannya, bisa nggak dalam 1 tahun modal 1 juta itu bisa keuntungan 2-3 kali lipat? Paling itu per bulannya 5-10%-an lah ya, belum resiko kita menunggu ya, itu kalau kita buka grosir, menunggu. Kalau kita sakit, makanya oke. Sekarang saya buka pola pikir Ibu dan Bapak. Ada seorang ahli mengatakan, Robert De Kiyosaki, bahwa otak kita terbagi 4. Yang satu self-employed, yang satu self-employed. Ketiga adalah business owner, dan keempat investor. Nah, itu kata Robert De Kiyosaki. Yang tipe pertama adalah tipe pekerja. Pekerja itu adalah pegawai negeri dan swasta. Bukan maksud menyinggung pegawai negeri dan swasta, bukannya. Ini mah kata beliau. Kalau pegawai dan negeri dan swasta ini ketika tanggal 1, apa yang terjadi? Nah, tapi bicara kalau sibuk tuh, gitu. Kan tanggal 1 ada duit, sibuk. Tanggal 15 sibuk tapi tanggung bulan tuh. Gayanya ya, sudah umum ya, kita tidak bicara orang atau ininya, tapi gayanya. Nah, ini pegawai negeri dan swasta umumnya seperti itu. Akhir bulan, aduh paceklik akhir bulannya, tapi sibuk. Nah itu. Nah yang kedua, self-employed, itu siapa lagi? Pengacara, apalagi kontraktor, dokter, ya. Mereka waktu tidak ada, tapi uang ada. Setuju nggak? Ya, dokter, saya kenal dengan seorang dokter dulu di Purwakarta,
tiap sore sibuk ya, sibuk. Tidak ningali sampai sibuk ikat bujur orang, ningali bujur batur kayak gitu. Sekarang ada di Garut tuh dokter tersebut. Nah, ini sibuk Bu. Uang ada, tapi waktu nggak ada. Itu bedanya. Di otak kanan ada yang namanya business owner, independent business owner. Waktu ada. Bicara uang, relatif dia mau bekerja, uang ada. Dan ini tipe investor. Investor itu ibu sediakan 1 triliun bikin pabrik, orang-orang pintar sudah ngelamar ke situ, maka ibu menjadi big boss di situ. Pertanyaannya modal berapa? 1 triliun sanggup nggak Bu? Itu diantaranya ya. Jadi kita ada di mana? Di otak itu 1, 2, atau 3, atau 4. Semua tergantung pada kita semua. Kalau di sini yang masih di sini nggak apa-apa lanjutkan. Kalau ada di sini lanjutkan, tapi berpikirlah ada di sini. Independent business owner. Tidak ada yang ngatur, ya. Itu saja. Jika ada pertanyaan lagi, nanti saya akan sampai ya. Ya, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bram waktunya.